ini gimana Pak Ustadz? Betul. Perlakuan suami seperti itu kepada istri. Pertama, Gimana, Pak Ibu Ustadz? Ida, kita masih sekali bersyukur. Kalau urusan kesulitan, sebaiknya kita melihat orang yang lebih susah daripada kita. Ya. Misalnya kalau kita lihat mungkin dari sisi ekonomi, Ibu Ida ya lumayan lah ada, Iya. gitu kan. Ini bagian artinya Allah masih sayang di situ. Walaupun misalnya dari sisi lain tadi ternyata suaminya seperti itu, Allah ngasih dari sisi yang lain. Artinya kita melihat dari sisi positif, Ibu Ida. Saya pernah berpikir begitu, Ustadz, untuk melihat positifnya. Ya. Tapi setelah saya melahirkan, saya datang ke acara pernikahannya, nggak ada seorang satupun manusia yang simpati sama saya, yang merasakan sakitnya hati saya, Ustadz. Ya. Sampai saya itu hari saya datang ke acara pengantin, acara nikah suami saya tuh bawa silet. Tangan saya silet sendiri. Ini Bu. Karena mata saya gelap, Ustadz. Ya betul. Begini Bu Ida, ini aspeknya pertama dari aspek hukum. Misalnya kita lihat dari sisi orang laki-laki menikah lagi, misalnya gitu kan. Secara hukum syariah itu orang menikah lagi atau kita sebut poligami. Kata ulama itu ya kayak orang menikah. Artinya apa? Bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah gitu. Misalnya poligami secara fikih nih, memang dalam Qur'annya ya boleh gitu. Tapi boleh itu kalau tadi nih tidak mendolimi. Nah, berarti masih boleh. Tetapi kalau dengan menambah atau menikah lagi kok mendolimi, berarti dia ini salah. Itu Ibu. Nah ini dari posisi ini berdasarkan ceritanya Ibu Ida, dia tidak bertanggung jawab, justru misalnya menyia-nyiakan, misalnya gitu. Nah sebuah pernikahan tuh harus dibangun dari awal nih, misalnya begitu. Kalau misalnya seorang suami bisa bertanggung jawab, baik secara ekonomi, pendidikan, akhlak, kemuliaan, di hukum syariah itu boleh, gitu. Orang beribadah, anggaplah orang sering ngomong poligami itu ibadah gitu loh, misalnya gitu. Kita harus tahu ibadah tuh nggak boleh ganggu orang, nggak boleh menyakitin orang. Oh ibadah kok menyakitin orang, namanya bukan lagi ibadah. Kan katanya mau ibadah kepada Allah, masa ibadah kita malah justru mengganggu orang, rasanya nggak pantas. Tadi Pak Ustadz, kalau kita dengar dari Ibu Ida tadi cerita, dia sempat bahkan mau bunuh diri. Kemudian Bu Ida boleh cerita gimana kelanjutannya? Hari pas selesai datang tuh saya di tempat acara pesta itu saya membunuh diri, Ustaz. Udah saya potong saya, tapi Allah masih selamatin saya. Saya dibawa ke rumah sakit sama orang-orang di sekitar situ. Dibawa ke rumah sakit, terus saya agak membaik. Nggak apa-apa sih, hanya cuman keberet sedikit. Saya pulang ke rumah, 2 hari pulang ke rumah, dia datang sama istrinya itu. Yang saya sakit hati sekali, Ustadz. Nggak tahu saya dendam sama keluarga apa bagaimana. Saya ngadu ke ibu. Saya pikir ibu lah tempat saya untuk mengadu, ya kan? Betul. Saya datang ke rumah ibu saya bilang, Mi, suami saya itu udah kawin lagi sama orang yang dekat, ya, kalian pada kenal semua. Dia bilang, kamu itu hanya ngada-ngada. Kalau laki-laki itu punya suami lebih dari satu itu wajar. Makanya katanya kalau punya suami itu ikat matanya, ikat kakinya. Kamu berhias apa? Kurang baik bagaimana? Saya bilang, saya berhias, saya ladenin suami saya. Saya bilang gitu. Karena memang dari dulu dia tuh punya hubungan. Kalian aja yang hanya jodohkan saya dengan dia. Dia itu nggak mau sama saya. Memang ada, karena memang dia memang dari dulu masih sekolah dia sudah berhubungan. Ibu saya bilang, udah hadapin aja kenyataan itu. Kamu sabar, toh bagian kamu banyak. Saya di situ saya pulang, Pak Ustadz. Sempat saya pergi merenung sendiri. Di hati saya berpikir, ya Allah, seandainya suatu saat nanti ada laki-laki sekalipun itu tukang beca ataupun gelandangan di luar sana yang sayang sama saya,
yang mau menerima saya apa adanya. Saya siap tinggalkan semua.